Kembali lagi di Pito, Banjarmasin Pos bicara apa saja. Masih bersama saya Danti Ayu dan teman-teman juga yang di Facebook, Instagram, dan YouTube boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas-bahas bersama ya Bu ya di akhir segmen. Nah kita lanjut, saya nih mau ke Ibu Ami. Kalau kata Ibu Ida tadi ya, anak-anak Gen Z ini senengnya dikasih wisdom atau kebebasan. Sementara kalau kita Gen Senior itu ya biasa dengan berketeraturan atau terpaut pada tata tertib. Ini kira-kira gimana sih Bu bisa menghubungkan keduanya nih untuk bisa satu pemikiran gitu, menggabungkan gimana Ibu? Oke. Kalau kita lihat satu kesatuan ya Mbak dari yang Baby Boomer sampai ke Gen Z itu sebenarnya kita harus bisa melihat ke atas dan juga melihat ke bawah. Ke atas itu ya berarti kakak-kakaknya ya senior tadi, dan yang ke bawah berarti Gen Z. Tadi benar apa yang dikatakan Bu Ida bahwa yang mereka belum miliki itu juga salah satunya pengalaman. Seperti itu. Dan rasa bijak yang tinggi, rasa wise yang tinggi itu adanya itu di senior. Dan mereka nggak punya. Mereka yang Gen Z ini belum punya untuk belum itu. punya. Tetapi kalau untuk urusan pilihan Gen Z itunya pemenangnya, juaranya kayak gitu. Dan perlu diketahui juga gitu buat buat kita masyarakat juga, terus yang bergerak sebagai pelaku organisasi gitu, bahwa secara teknikal Gen Z ini tutup mata deh, artinya mereka jago banget secara teknikal. Tetapi yang perlu dipush dan didorong itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan mentalnya Pak Edo. Contoh tadi apa masalahnya? Overthinking. Hanya karena nggak ada emot Pak. Emot senyum itu kan bagian dari apa ya? Ya bagian dari rasa perasaan gitu ya. Betul. Akhirnya ini kenapa nih? Atas kenapa nih Pak Edo marahkah dan sebagainya. Itu yang akhirnya harus didorong juga oleh para senior Pak. Karena kalau teknikal mereka udah aman gitu teknikal. Tetapi ada hal yang harus kita push gitu ya. Baik sebagai orang tuanya, baik lingkungan terdekatnya dan juga lingkungan kerjanya, itu di bagian bagaimana cara membentuk mental mereka supaya mereka jauh lebih tangguh. Seperti itu. Gitu. Dan tadi kenapa sih kok mereka bisa overthinking gitu? Karena paparan Gen Z ini terhadap teknologi, terhadap dunia luar itu sudah sangat sakai-sakai kebanjiran gitu, udah meluap-luap kayak gitu Mbak, sehingga dan mereka itu belum mampu untuk memfilter mana yang harus didengar sekarang, mana yang ini hanya untuk informasi aja, mana yang benar-benar ternyata ini perlu loh buat saya ketahui untuk perbaikan diri, itu belum. Jadinya mereka akhirnya, makanya kenapa ada kata-kata mendiagnosis diri sendiri gitu kan. Nah karena dari situ gitu, dari overthinkingnya itu, dari mereka membaca dan sebagainya, itu yang akhirnya perlu disadari oleh kita gitu. Kalau Ibu Ida kalau misalnya kan Ibu Ida berhadapan langsung ya tadi dengan Gen Z, gimana biasanya Ibu Ida menyikapi mereka nih kalau misalnya sudah mulai pikiran yang kesulitan memfilter tadi ya Bu ya, di mana dimasukkan di mana, dan pikiran mereka yang suka overthinking nih, gimana Ibu Ida biasanya langsung menyikapinya itu di lapangan? Oke. Ini pertanyaan susah-susah gampang sih sebenarnya. Karena kadang-kadang saya juga nggak aware bahwa dia lagi overthinking gitu. Dan saya suka dibantu sama teman-teman yang, karena kadang-kadang posisinya saya di Jakarta, mereka di Tabalong gitu ya. Suka dibantu diinformasikan sedang ada apa. Tapi saya suka membangun komunikasi. Jadi di berbagai kesempatan saya coba ajak mereka ngobrol sih. Supaya saya tahu betul sebenarnya maksudnya apa. Kalau tadi Pak Edo punya pengalaman begitu, saya punya contoh pengalaman juga. Mirip sih, saya kasih assignment, kasih tugas ke dia gitu, kemudian dia kirim file atau dokumen terkait dengan hasil kerjanya itu, saya nggak tanggepin. Itu ternyata setelah saya tanya dia nggak tidur, nggak apa, karena mikirin ada apa Bu Ida tuh marah apa sama saya gitu. Kok saya nggak direspon? Saya lebih parah daripada Ida sih, aku sempat respon. Iya nggak direspon lagi ini. Aduh kenapa ini? Iya gitu. Nah kalau di generasi saya kan ya nggak apa-apa, paling ntar bos juga respon kok dia nggak sibuk gitu. Nah jadi akhirnya cara saya adalah ketika ketemu saya tanyain. Saya minta maaf ya, kemarin saya baru 2 hari setelah kamu kirim baru saya respon karena saya butuh waktu. Yang dia kirim susah soalnya filenya dari hasil analisis segala macam.
Waktu itu saya tanya, apa yang terjadi dalam 2 hari? Dia bilang sih, saya kepikiran terus, saya nggak bisa tidur, saya ngerasa salah, saya mencari-cari tahu sampai ke teman-teman, kenapa ya Bu Ida lagi marah apa sama saya gitu. Saya baru aware waktu itu. Waduh, saya bilang nih ternyata saya bikin anak-anak jadi merasa gimana gitu. Nah, berdasarkan pengalaman sehari-hari itu ya lama-lama kami jadi tahu bagaimana men-treat mereka. Di samping suka nanya juga, jadi kayak misalnya butuh validasi yang dimaksud itu kayak gimana, itu suka kita tanya gitu. Jadi bahkan bentuk-bentuk apresiasi kecil itu yang buat generasi kita lebay ya, buat generasi dia ternyata penting, itu ternyata harus dilakukan. Jadi kayak misalnya kalau mereka posting di story-nya dia baru aja ke masyarakat ngapain gitu, saya sekedar kasih yang tanda love diklik itu ternyata tuh something banget. Sangat berarti ya, ada artinya. Padahal saya apresiasi tanyain kan saya cuma ngeklik gitu doang. Emang kenapa buat kamu apa pentingnya? Bu, itu validasi bahwa saya dilihat oleh bos saya. Betul. Oke, itu matters. Nah, yang begitu sih, jadi berdasarkan pengalaman ya saya coba belajar dan improve juga sih. Nah ini kan kalau Ibu Ida kan mungkin lebih sering komunikasi nih. Kalau Pak Edo nih kan biasanya kalau kerja kan banyak yang diurus ya Bu ya. Kalau untuk komunikasi aja kayaknya perlu waktu gitu. Nah Pak Edo gimana nih Pak Edo? Sebagai orang yang punya pengalaman lintas generasi, menurut Bapak mana yang lebih susah, menyatukan visi lintas generasi atau mengajarkan senior cara pakai Instagram? Saya pakai Instagram baru beberapa tahun lalu. Nah itu. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda ya Mbak ya, dua yang berbeda tantangannya. Tantangan terkait memasukkan visi ya, visi ke Gen Z atau mengajarin pakai Instagram ke senior. Nah berbedanya itu karena kalau kita menyampaikan visi ke atau nilai gitu ya ke teman-teman Gen Z ini tentu perlu metode yang tepat, karena kan mereka punya karakter yang unik ya, maksudnya yang agak berbeda dengan gen seniornya. Jadi juga kita harus pintar-pintar juga menyampaikan, karena tadi sempat ngobrol di belakang juga, karena kita sudah melampaui dulu nih perjalanannya sebelumnya dibandingkan teman-teman yang di Gen Z. Jadi akan lebih mudah kalau kita masuk ke alamnya dia daripada dia masuknya ke alamnya kita. Gitu. Iya, betul. Karena alamnya kita mereka nggak tahu itu gitu kan. Karena sudah lewat ya Pak ya. Iya, sudah lewat, dan kita sekarang sedang menjalani kehidupan mereka sekarang kan, kita juga bisa lihat. Jadi perlu metode komunikasi khusus, perlu pola komunikasi khusus, dan perlu waktu gitu ya dalam penyampaiannya. Sedangkan kalau tapi menurut saya itu lebih ringan gitu, karena tergantung bagaimana cara kita mengkomunikasikan, intensitas kita ketemu sama teman-teman ini beda dengan kita ngajari tadi ya, ngajari Instagram tadi. Ya, mungkin di awal sulit ya, cuman saya yakin karena ini technical aja itu kan sebenarnya kalau ngajarin Instagram itu, saya yakin juga tidak perlu waktu yang lama. Jadi dua hal yang berbeda, tapi kalau menurut saya memang karena prosesnya perlu tip dan trik gitu ya untuk bisa masukkan visi. Saya kira ya itu tadi effortnya akan lebih besar di visi ke teman-teman. Apalagi Gen Z sekarang gitu. nih Pak ya, di Gen Z itu ada istilah work from cafe. Bapak sudah tahu belum tuh work from cafe? Udah pernah diajak Gen Z kerja sambil nongkrong belum Pak kira-kira? Sudah dong. Sudah mana aja? Pusing saya. Pusing apa ini Pak? Pusing penyampaian materinya apa pusing bagian di kasir? Yang mana? Di kasirnya. Gimana Pak biasa? Tapi sebenarnya fun juga, Iya. maksudnya kadang-kadang ngikutin stylenya Gen Z dalam bekerja ini, bagi kita Gen senior yang istilahnya kaku gitu ya, Iya. dalam bekerja, strike dengan aturan-aturan itu, jadi semacam relaksasi dalam bekerja gitu, ngikutin teman-teman Gen Z ini bekerja dalam satu sisi pekerjaan yang akan kita lakukan itu juga selesai gitu ya. Cuman metodenya kita juga fun gitu. Nah, itu yang tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Kita sekarang dengan teknologi kan bisa kerja di mana aja. Cuman ya tadi namanya di perusahaan kan ada aturan-aturan secara konvensionalnya. Jadi tetap aturan-aturan yang secara konvensionalnya ini tetap harus
tadi yang masukin visi ke teman-teman Gen Z bahwa ketika masuk di satu wadah, satu perusahaan, satu institusi yang ada aturan-aturannya ya harapannya tetap harus diikutin gitu. Ya. Ini Bu kita ke Ibu Ami dulu ini ya. Mengapa sih Bu perbedaan karakter ini tuh seringkali menyebabkan miskomunikasi nih Bu antara Gen Z dengan Gen Senior? Apa faktor psikologis yang berperan di baliknya sehingga muncul gap antar generasi? Oke, seperti tadi ya, bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok dari cara hidupnya saja sudah seperti itu. Kemudian komunikasinya juga begitu. Dan tadi pengalamannya gitu ya, saya ringkas ke dalam satu satu kajian gitu ya ilmiah, bahwa memang anak-anak Gen Z ini memerlukan validasi yang untuk menyatakan bahwa semua baik-baik aja. Semua baik aja. Gitu, apa yang dia rasain, apa yang hari ini dia lagi hadapin, baik teman kerjanya gitu kan, baik atasannya, semua dalam keadaan baik-baik aja. Ya dengan cara apa yang tadi Emot tadi itu gitu. Tetapi bagi kakak-kakak kita, ini kan kakak sulung semua ya. Kalau saya kan anak tengah gitu kan. Lebih senior lagi. Iya, ini kan kakak anak sulung. Kalau saya kan anak tengah. Kalau yang Gen Z itu anak bungsu gitu. Jadi saya menengahi kakak dan adik saya gitu ya. Bahwa kadang-kadang senior ini merasa bahwa itu tuh lebay, tapi bagi yang Gen Z itu tuh adalah validasi yang memang diperlukan. Kalau dia nggak lakuin itu, ya dia akan bertanda tanya besar. Tapi buat yang kakaknya biasa aja. Ini jadinya aduh nambah lagi nih pakai emot gitu kan, harus tambah kerjaan gitu. Lagi nih tugas Dan lagi ya. Kenapa jadi miskomunikasi ya, karena belum ketemu belum ketemu di mana kan kadang-kadang kalau senior ini merasa bahwa dia mempunyai pengalaman yang itu harus dilakuin karena itu udah pengalaman nyata dan tidak pernah gagal, jadi harus dilakuin lagi. Sementara yang Z punya referensi banyak nih Mbak. Kenapa sih Pak nggak pakai yang ini? Ini tuh kekinian dan efektif dan udah teruji. Sementara yang senior ngerasa ini saya juga udah ngelakuin sendiri dan ini udah pasti nggak akan ada gagalnya. Si Gen Z nggak bisa lakukan itu. Jadi bisa pun ketemu itu benar-benar harus berdiskusi dan sama-sama harus, ini Gen Z ini membutuhkan pembuktian Pak. Jadi dia akan membuktikan Pak zaman sejarahnya Bapak gitu ya. Zamannya Bapak gitu kan yang dulu itu gitu. Itu sejauh apa? Kan karena Gen Z kan tidak melihat pembuktian itu. Nah, akhirnya si Gen Senior itu harus membuktikan bahwa seperti ini diberitahu. Nanti dia juga akan memproses tuh Mbak, karena nggak semudah itu Gen Z percaya. Itu hebatnya Gen Z sebenarnya. Dia akan memvalidasi, dia nggak akan semudah itu percaya, dia akan mencari. Seperti itu. Sebenarnya bukan hal yang negatif ya Bu ya. Mereka justru lebih kritis ya sebenarnya. Cuman kakak-kakaknya kan kadang ada rasa nggak siap. Ternyata adiknya jauh seperti ini gitu. Sangat tadi ya teknologi sangat mempengaruhi sekali, sementara yang gen-gen sebelumnya sudah biasa dengan kebiasaan yang berulang gitu ya. Kalau Ibu Ida nih, gimana caranya CSR Other ini bikin program yang bisa menyambung ke semua generasi nih Bu? Dari yang suka TikTok sampai yang hobi nostalgia. Hobi nostalgianya ini Pak Edo banget. Karaoke. Membikin program. Sebenarnya program kita bikin tidak based on generasi ya. Bukan itu yang kita lihat. Sebenarnya ada objektif dari sebuah program yang lebih dari sekedar melihat generasi gitu. Tetapi bagaimana kita memastikan semua generasi yang terlibat dalam program itu yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi kalau misalnya mau dibilang, sebenarnya Adaro tuh punya program CSR yang memberikan manfaat kepada hampir semua generasi. Sampai baby boomers juga kita masih kasih. Contoh misalnya kalau baby boomers kita ada program operasi Katara. Itu banyak orang lansia yang kita bantu untuk matanya bisa lebih baik dengan operasi Katara. Untuk Gen X, Gen Millennials itu mungkin di program UMKM kita segala macam itu rata-rata isinya banyak mereka gitu. Nah Gen Z tadi saya bilang di IBFL ya, di beasiswa itu anak-anak.
sampai gen alpha aja kita urusin. Kan udah ada gen baru lagi tuh, gen alpha lagi nih. Kita masih berkecimpung dengan Gen Z, ini muncul lagi gen alpha lagi nih, kayaknya Pego. Aduh apa lagi nih kata Pego, gimana lagi kan nih? Tadi sampai 2010 ya kalau Gen Z, tapi di bawah 2010 udah ada gen alpha. Udah ada. Itu di program PAUD kita. Nah, kita bahkan sekarang udah mulai berpikir, udah mulai ngobrol dengan mitra kita, dengan guru-guru nih, anak-anak yang dulu gen alpha loh. Udah apa beda nih? lagi modelnya. Apalagi nih? Dari mana lagi? Ini apalagi nih? Kita sentuh di program PAUD dan kita memilih pendidikan berkarakter yang kita yakin akan masuk. Gitu. Masuk ya. Nah, ketika kita ngomong tadi soal technical, knowledge, information, itu udahlah Gen Z aja begitu, apalagi Gen Alpha kan. Iya. Tapi yang mereka nggak punya itu adalah tadi wisdom. Karakter. Jadi menurut saya yang dibutuhkan oleh Gen Z dan Gen Alpha ini dari kami yang senior ini adalah bagaimana mereka bisa punya karakter. Itu yang menurut saya nggak bisa sekedar searching dapat informasi. Karakter itu butuh orang yang benar-benar membimbing mereka, membuat mereka punya pilihan untuk tadi kan punya memilih karakter apa yang dia mau pilih. Itu sebenarnya kan bentukannya dari kita juga orang tuanya. Itu buat kami penting banget. Makanya kami sangat mendorong untuk, bukan mendorong sih, kami menetapkan program-program CSR di Adaro itu selalu berbasisnya ke arah sana. Apalagi yang pendidikan. PAUD itu karakter. IBFL pun sebenarnya karakter yang mau kita bentuk gitu. Karena saya percaya tadi kalau ngomongin kayak gitu kan, terus anak saya misalnya gadget, dia butuh apa sih dari saya? Oh, dia udah dapat semua dari teknologi. Tapi yang saya tahu, saya butuh membentuk karakter dia, saya butuh memberikan dia wisdom, memberikan dia experience yang kami udah punya gitu. Itu yang mungkin membuat dia lebih bijak tadi, memfilter, memilih gitu dari semua yang dia dapatkan. Kalau dari penjelasan Ibu Ami tadi kan kurang lebih kayaknya Gen Z ini perlu wadah ya Bu ya untuk mengekspresikan diri dan pemikiran. Kalau dari Adaro ada nggak program yang mensupport itu Bu untuk Gen Z ini? Oh iya, jadi menurut saya lumayan banyak ya. Dan itu biasanya embedded di dalam programnya. Jadi kayak misalnya IBFL tadi, tidak sekedar kami memberi beasiswa, tapi di dalamnya kan ada pembinaan. Nah, di dalam pembinaan itu kita berikan ruang berekspresinya. Contoh misalnya, kami kerjasama kemarin dengan satu lembaga untuk memberikan basics pembentukan karakter itu lewat 7 habits for effective people kan. Nah, itu ada ruang untuk mereka kemudian menyadari, oh saya sebagai seseorang yang efektif tuh harus punya skill apa aja, habit apa aja gitu. Dan di ujungnya tuh ada projectnya. Nah, di project inilah yang kita tahu dia akan bebas berekspresi di situ. Dia gunakanlah itu semua resources yang bisa, teknologi segala macam. Dan memang akhirnya projectnya lucu-lucu sih, lucu-lucu tapi menjawab permasalahan di lapangan. Jadi kayak misalnya ada waktu itu project tentang bagaimana mengatasi stunting. Itu dia benar-benar datang ke kampung, dia pelajari, dia cari informasi, dia come up dengan ideas. Makanan apa yang mesti dikasih ke anak-anak, bagaimana mengolahnya dan sebagainya. Itu ya. Menjadi ini ya Bu ya, sebenarnya itu kalau kita menyikapinya dengan baik itu justru lebih membantu ya. Inovasi, memberikan inovasi. Ya. Saya yakin sih ketika nanti kan semua generasi ada masanya, semua orang ada masanya. Ketika nanti Gen Z ini yang pegang kendali, sekarang aja udah lebih dari 20%. Betul. Yang pegang kendali, saya yakin dunia akan lebih maju kalau mereka udah di track yang benar. Iya benar. Kalah lah kita lah, pasti better lah. Karena memang udah masanya juga ya Bu ya. Iya, Sobat Pipos jangan kemana-mana. Habis ini masih kita membahas topik menarik antara stigma Gen Z dan Gen Senior. Jangan kemana-mana. Saya Danti Ayu, tetap di Bitalk Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.